Ini Agus lagi nih. Karena ini sama Bang, kasusnya agak ramah, dia udah ramai untuk netizen dan masyarakat pengen tahu gimana Bang. Saya jujur, saya bilang kalau masalah Agus ini sudah muak, saya udah jijik dengarnya. Capek saya dengerin masalah Agus ini. Ya pokoknya intinya kan sudah, saya tidak pernah bergeser dari apa yang sudah sampaikan itu aja. Pokoknya kalau sudah pengalihan ya, dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya itu penggelapan. Intinya situ aja. Jangan pakai ada alasan kemanusiaan. Kalau sana alasan kemanusiaan ya kasih pakailah uangmu, jangan mengganggu uang ini, kan gitu. Ya, supaya maksudnya tujuannya apa gitu loh. Nah sekarang yang kasihan kan sekarang nanti Novi. Ya. Pada saat apabila bergulir nanti minta pertanggungjawaban secara hukum, pasti Novi terseret. Karena pada saat peristiwa itu terjadi, Novi ketua yayasannya. Itu nggak bisa, pasti terseret dia walaupun dia tidak jadi ketua lagi, tetap terseret dia. Nggak bisa lepas tangan dia. Nah, kenapa sampai terjadi peristiwa itu? Nah, nantilah tanya kenapa Gary sampai teganya mengambil alih pokok permasalahan itu. Apa kapasitas Gary? Ini yang perlu nanti dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira ya. Jadi kalau masalah yayasan sudah lah, nggak usah tanya lagi lah. Saya capek sama masalah itu. Tapi kalau masalah hukumnya tetap saya kekeh itu penggelapan. Dan hukum itu harus diketok palu dengan apa yang digugat oleh keputusan penetapan pengadilan. Nah, nanti kita lihat aja bergulir nanti di Polda nih. Oke. Nah, apakah nanti naik sidik atau tidak? Tapi yang saya katakan ansih itu penggelapan. Tanya aja. Jadi jangan ada itu, nggak bisa ada juga pengacara yang ngomong kayak gitu juga. Nggak tahu belajar di mana, dia saya juga nggak tahu juga tuh. Kalau dia belajar hukum, dia tahu bahwa tidak sesuai dengan peruntukan, ya penggelapan gitu loh. Nah, tujuannya apa sih sang pengacara? Bisa aja nggak apa-apa. Ini kan sudah uang netral dari mana? Kan ada yang ngomong tuh, uang netral. Emangnya bensin netral gitu. Ini uang bermasalah, bukan uang netral ini gitu loh. Ya nggak boleh dialihkan secara sepihak. Itu loh kira-kira. Nah, jadi jangan jadi bikin kisru, luruskan masalah itu kepada inti pokok permasalahan. Saya ngomong gini nanti di situ ada lagi yang ngomong, kenapa dia nggak ngerti hukum gitu loh. Ada lagi yang ngomong lagi, udahlah pengadilan belakangan aja, pokoknya ini jalankan aja dulu. Nah, itu soal belakang dulu. Ini kita mau pakai hukum rimba apa? Oke, itu salah ya, maksudnya. Oh salah besar. Kok masa jalankan aja dulu hukum belakangan? Kenapa? Karena pengadilan lelet lama sekali keputusannya. Mau lama mau cepat, ya harus keputusan pengadilan. Gak ada urusan lama atau cepat gitu loh. Tetap aja berkekuatan hukum dulu. Bicara kekuatan hukum, nanti kalau pengadilan menentukan atau dugaan itu dana masih ada hak dari Agus sendiri yang sudah dialihkan ke NTT, yang bertanggung jawab siapa dong? Siapa yang melakukan itu? Aktornya siapa? Karena harusnya sudah dibaca dari awal. Dan ingat loh, sebelum mereka berangkat, ya, saya sudah ingatkan. Makanya kenapa saya mundur? Saya kan malu dong. Kok pendapat saya sebagai kuasa hukumnya nggak didengerin? Kan saya tahu hukum, saya penyidik. Jangan lakukan itu. Tunggu, sabar, kekuatan hukum yang berkekuatan tetap. Baru kau lakukan. Sebelum itu jangan kau lakukan. Tapi ditabrak juga. Ya, mending saya keluar. Dibayar kagak, enak aja. Tak didengerin lagi ngomongan saya. Itu kira-kira. Jadi, ya, jangan menyampingkan hukum lah, menggampangkan permasalahan, nanti belakangan aja. Kan gitu masyarakat, pokoknya udahlah, kan sudah habis uangnya. Ngapain dipersoalkan lagi? Nggak bisa. Habis uangnya, peristiwa pidana tetap jalan. Itu kira-kira gitu. Ya. Kekuatan 3 lembaga atau orang yang tahu dana itu, yaitu dari donatur, yayasan, sama yang menjalankan itu, yang punya YouTube itu tidak kuat juga ya untuk dana itu. Oh, tidak kuat. Oke. Saya katakan objeknya adalah Agus, tapi untuk perobatan mata Agus, ingat loh ya. Jadi jangan salah-salah lagi kita, untuk perobatan mata Agus, bukan untuk Agus. Jadi uang yang dipakai Agus untuk penggelapan itu penggelapan karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya tidak bela Agus juga kok. Orang Agus itu melakukan penggelapan juga. Menggelapkan uang itu dipakai tidak untuk peruntukan mata, pakai untuk beli handphone, beli apa segala macam. Salah. Kalau mau dilaporkan bisa dilaporkan itu.
kan gitu. Sama juga dengan uang yang sudah dialihkan sana dibeli sesuatu barang tapi belum ada ketetapan hukum. Sama, penggelapan juga. Kan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya dua-duanya sudah dilematis. Ini salah juga. Ya salah pertama di sini. Betul. Kan gitu. Nah, udah salah di sini, dikunci pula di sini lagi coba tuh. Gimana coba tuh? Nah, kalau ini kan serakah dia, Agusnya. Pengen dikuasai uang tuh untuk kepentingannya. Karena udah menggunakan PBCS. Salah besar ya kan? Penggelapan. Dari dulu saya katakan itu penggelapan. Nggak bisa, saya ngambil Agus kok. Tapi tidak bisa juga mengatakan bahwa serta-merta uang ini bisa diambil dari perobatan mata Agus. Ingat loh ya? Ingat bahasa hukum ya? Perobatan mata Agus adalah pokok fungsinya. Tidak bisa dialihkan kepada yang lain. Nah, sedangkan dialihkan aja, beli handphone aja penggelapan kok. Nah, ini dialihkan lagi untuk alasan donasi. Ini alangkah tidak masuk di akalnya gitu loh. Kalau kita sebagai manusia, ya, kenapa tidak buka donasi baru? Kalau memang kita betul-betul kita ada kepedulian, atau kalau memang kau supaya dibilang hebat, pakai dong uang. Kenapa harus kau pakai uang bermasalah ini? Kita harus jujur-jujuran, gak usah takut kita ngomong supaya nanti dibully. Enggak, saya nggak peduli dengan netizen. Saya tahu apa yang saya ngomong tuh netizen banyak lagi ngomongnya, nggak peduli kayak. Saya tidak berpatokan pada netizen, berpatokan kepada hukum dan kebenaran itu. Jadi kalau takut dibully, nggak usah ngomong. Bicara bully, tapi kan Gary sendiri juga bilang akan bertanggung jawab apapun risiko. Ya itulah sok jumawa, sok-sokan namanya. Apapun resiko saya akan tanggung jawab konsekuensinya. Tanggung jawab apa loh? Udah nabrak hukum, lo tanggung jawab. Itu saya bilang jumawa itu di situ. Dan itu juga diucapkan juga kepada saya sebelum berangkat. Nanti konsekuensinya nanti saya tanggung jawab jenderal. Bukan masalah tanggung jawabnya, tapi kok sudah nabrak hukum. Itu loh. Jadi kalau tanggung jawab sana, tanggung jawab sini. Yang penting saya dulu lihat masyarakat juga, wow, Gary hebat katanya. Apa jeblok, bukan hebat. Ya siapa yang ngomong gitu loh? Jeblok, mencari popularitas murahan tuh namanya tuh. Mengkangkangi Novi namanya tuh. Kacang lupa kulitnya. Iya, kacang lupa kulitnya. Ya kalau saya kasar-kasar ngomong aja, ya pengkhianat gitu loh. Jadi ada kepentingan dari Gary sendiri. Pasti ada kepentingan tertentu. Kok tega-teganya dia mengkhianati Novi kok? Katakanlah Novi ada salahnya. Dia bersama berjalan beriringan selama ini. Kenapa ditelikung di belakang dia muncul sendiri meninggalkan Novi? Kalau kasarannya nih. Kalau di daerah tempur sana udah tembak mati tuh, dari belakang. Karena mengkhianat gitu loh. Nggak bener gitu loh. Jangan kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Itu loh kira-kira gitu. Ya. Oke, sip. Oke? Terima kasih. Pancing-pancing saya meledak. Saya nggak perlu.